Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita jumpa di dalam ibadah meskipun secara online. Kita bersyukur hari ini boleh kembali Tuhan berikan kekuatan kesehatan buat kita semua. Mari saya undang kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu boleh kami lewati dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini Tuhan kami mau beribadah dengan sukacita. Kami mau beribadah dengan sepenuh hati kami untuk menikmati hadirat Tuhan, mengalami kebenaran Tuhan. Terlebih Tuhan kami rindu Engkau sampaikan isi hati-Mu yang akan membawa kepada kami kebenaran yang menuntun hidup kami hari lepas hari di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Wow, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan, maka dari itu kita mau sama-sama bersukacita, amin. Kita mau ekspresikan rasa syukur kita hari ini, amin. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Boleh sambil kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dengan hati bersuka
sebelum kita masuk dalam firman-Nya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap badai yang kami hadapi, untuk apapun yang kami alami Tuhan. Karena kami tahu ada rancangan indah Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar untuk memiliki respon hati yang benar. Dan kami belajar Tuhan untuk percaya bahwa dalam apapun kondisi hidup kami, Engkau turut serta Engkau baik, rencanamu baik Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Syukur dan pujian bagimu, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku, beri syukur, beri puji.
Kami datang kepada Tuhan hari ini membawa rasa syukur kami. Terima kasih buat anugerah, pimpinan, tuntunan, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami tahu bahwa dalam semua cerita hidup kami ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Sekarang waktunya Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami, bantu kami untuk kami bisa paham, untuk kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan ajar kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu hari ini. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik, kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Ya, hari ini kita masuk pada minggu yang ketiga dan kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar tentang firman Tuhan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua sejenak coba kita mundur ke belakang. Kita mengingat masa-masa ketika kita sekolah dulu. Begini, saya yakin semua kita pasti pernah sekolah kan, gitu ya. Dan saya yakin waktu kita sekolah dulu ada satu waktu di mana guru kita ini tiba-tiba bilang begini, anak-anak keluarkan selembar kertas karena hari ini kita akan ujian. Saya yakin kita yang pernah sekolah kita pernah mengalami begitu, guru kita tiba-tiba bilang keluarkan selembar kertas, kita hari ini ujian. Bapak Ibu Saudara masih ingat enggak bagaimana respon atau reaksi kita ketika kita mendengar apa yang disampaikan guru kita? Tentu ada sebagian anak atau sebagian siswa teman-teman kita yang dengan tenang dia mengeluarkan selembar kertas. Itu artinya dia sudah siap dengan ujian dadakan itu. Tapi ada juga pasti respon atau reaksi dari teman-teman siswa kita yang kemudian keluar kata-kata, ya, ada yang menggerutu, ada yang kesal, atau mungkin sebagian ada yang mulai langsung dengan secepat kilat berpikir bagaimana caranya nyontek nih. Kalau enggak dapat nilai yang jelek. Betul enggak? Ya, sesuatu yang datang secara tiba-tiba, sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba seringkali sulit untuk kita terima. Seringkali kita mengeluh, seringkali kita menjadi bersungut-sungut, kesel gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah demikianlah gambaran tentang kehidupan kita ketika kita sementara ada dalam sekolah kehidupan ini? Ada banyak ujian, ada banyak hal-hal yang tidak terduga yang datang dalam kehidupan kita. Ada sebagian orang yang siap, tapi ada sebagian besar orang yang pada kenyataannya mereka tidak siap dengan ujian yang datang secara tiba-tiba dalam hidup mereka. Nah hari ini kemudian kita mengerti begini, ada bahwa kenyataannya ada orang-orang yang kemudian berusaha untuk menolak yang namanya ujian atau penderitaan dalam kehidupannya. Dan memang kita tidak bisa sangkali bahwa hampir semua orang pasti berusaha untuk menolak yang namanya ujian atau penderitaan dalam kehidupannya. Hampir semua orang berasumsi begini kan, bahwa ujian atau penderitaan itu hanya akan membuat kita mengalami kerugian. Tetapi pertanyaannya, benarkah ujian atau penderitaan dalam hidup itu hanya akan mendatangkan kerugian? Nah inilah yang akan menjadi pokok pembelajaran kita hari ini dengan tema bermegah dalam penderitaan.
bermegah di dalam penderitaan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, silakan mari kita siapkan Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu ada, Bapak Ibu boleh siapkan catatan, karena semoga saja ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu bisa catat dan mungkin satu hari nanti itu akan bermanfaat bagi kita bersama. Kita buka dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk. King James itu menerjemahkan dengan istilah akses. Kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, sampai di situ dulu. Pertama-tama begini, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan kata bermegah. Bermegah itu artinya bangga. Bermegah itu artinya bersukacita. Nah, kalau kita lihat dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua, ada 4 hal yang Paulus coba sampaikan di mana kita akan bermegah untuk hal-hal ini. Yang pertama dikatakan begini di ayat pertama, 1, kita dibenarkan karena iman. Yang kedua, kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, yang ketiga, kita memperoleh jalan masuk atau akses kepada kasih karunia. Yang keempat, kita akan menerima kemuliaan atau dimuliakan. Itu artinya di mana kita akan berada pada posisi terhormat atau menerima kehormatan. Nah, apakah hanya itu saja? Ternyata tidak. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik ketika di ayat yang ketiga dikatakan begini kan. Dan bukan hanya itu saja. Artinya bukan hanya keempat hal itu saja yang akan membuat kita bersukacita, membuat kita bangga, membuat kita bermegah. Karena ayat yang ketiga dibilang gini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga. Dalam apa? Dalam kesengsaraan kita atau dalam penderitaan kita. Nah, Paulus memberitahukan kepada orang-orang percaya pada waktu itu juga kepada kita hari ini. Bahwa kita bangga, kita bersukacita, kita bermegah bukan hanya karena kita dibenarkan oleh iman. Bukan hanya karena kita hidup dalam damai dengan Allah. Kita bukan hanya menjadi orang-orang yang kemudian mendapatkan akses atau jalan masuk kepada kasih karunia. Kita bukan hanya berbangga dan bersukacita karena kita menjadi orang-orang yang akan menerima kemuliaan Allah. Tapi Paulus bilang begini, kita akan bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bengong kita dengar begini kan. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana mungkin kita bersukacita ketika kita ada dalam penderitaan? Karena realitanya begini, sudah barang tentu nggak ada seorang pun di antara kita yang ingin mengalami yang namanya penderitaan dalam hidup. Itu sebabnya semua kita bekerja begitu keras, tujuannya apa sih? Supaya kita tidak susah dalam hidup, bukan? Kita jaga pola makan, kita jaga kesehatan, kita bekerja keras, kumpulin uang sebanyak-banyaknya, tujuannya apa? Supaya kita tidak susah. Dan memang tidak satu orang pun di antara kita yang suka dengan yang namanya penderitaan. Tetapi masalahnya begini, realitanya adalah tidak pernah ada sejarahnya kehidup kekristenan itu bebas dari yang namanya penderitaan. Kita seringkali berpikir bahwa penderitaan hanya akan mendatangkan kerugian, penderitaan hanya akan membuat kita rugi. Penderitaan hanya akan menguras seluruh energi kita, menguras seluruh tenaga kita, menguras seluruh pikiran kita, menguras air mata kita. Gak ada untungnya sama sekali. Pertanyaannya, benarkah penderitaan itu hanya mendatangkan kerugian?
buat hidup kita. Nah, ini yang nanti akan menjadi pembelajaran kita. Tapi dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya mau coba rangkum begini. Mari kita pahami bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman. Kita kemudian hidup dalam damai, posisi kita itu berdamai dengan Allah. Dan kemudian kita oleh iman, lewat karya Kristus, maka kemudian kita memperoleh akses untuk masuk kepada kasih karunia. Bahkan kemudian kelak kita akan menerima kemuliaan Allah. Tapi persoalannya adalah begini, ketika kita hidup dalam kasih karunia, dengar baik, kita akan menjadi orang-orang yang mampu untuk berdiri teguh, kita akan menjadi orang-orang yang mampu bermegah di dalam kasih karunia. Termasuk di dalamnya adalah penderitaan, seperti yang Paulus bilang. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang berdiri, kita menjadi orang yang berdiri di dalam kasih karunia. Berdiri itu bukan sekedar berdiri begini. Ketika Paulus berkata berdiri, maka Paulus sedang bicara begini, kita sedang ada dalam posisi berdiri dengan sangat kokoh, kita berdiri dalam posisi yang sangat teguh, sehingga sangat sulit untuk kita dijatuhkan. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kita menjadi bisa berdiri sangat teguh? Apa yang membuat kita berdiri dengan sangat kokoh sehingga sulit untuk dijatuhkan? Alasannya hanya satu. Karena ada kekuatan kasih karunia yang menopang kita. Makanya ketika kita hidup dalam iman, ketika kita berdiri di dalam kasih karunia, maka kita akan menjadi orang-orang yang mampu untuk bermegah di dalam kasih karunia. Berdiri itu berdiri tegak, artinya kita ada dalam posisi ditopang. Siapa yang menopang kita? Kasih karunia. Ada kekuatan kasih karunia Allah yang menopang kehidupan kita. Artinya kan begini. Jadi ketika kita berdiri dalam perjalanan hidup kita, kita menjadi orang-orang yang berdiri dan bermegah di dalam kasih karunia, maka kita berdiri bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita berdiri, kita mampu berdiri itu karena kasih karunia yang menopang kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah begini. Saya sering katakan bahwa kasih karunia itu adalah pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Nah, apa yang mempengaruhi kita dalam cara kita berpikir adalah kebenaran firman. Nah, ketika kita berdiri di dalam kasih karunia, artinya ketika kita hidup sebagai orang-orang yang terbiasa hidup merenungkan firman, sampai apa yang kita renungkan itu menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah nilai yang esensi dalam hidup kita, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang sangat sulit untuk dijatuhkan. Ketika kebenaran firman itu mendarah daging dan mengakar dengan kuat dalam diri kita, maka pada posisi itulah kita akan menjadi orang-orang yang sangat berdiri dengan sangat kokoh, sangat teguh. Bahkan ketika badai hidup dan penderitaan itu datang, kita akan menjadi orang yang sangat sulit untuk ditaklukkan oleh penderitaan. Izinkan firman itu, kebenaran itu menguasai, mempengaruhi dan mendominasi, bahkan mendrive hidup kita. Karena memang kita hidup bukan hanya untuk menikmati kesenangan. Filipi 1 ayat 29 kan bilang sama kita, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Untuk siapa? Untuk Kristus. Nah, tapi tahukah kita bahwa pengertian kasih karunia yang kedua adalah begini. Pemberian Tuhan yang mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi kita. Jadi ketika kita berdiri di dalam kasih karunia, maka percayalah, bahkan sekalipun penderitaan itu datang dalam hidup kita, maka selalu ada yang namanya pemberian Tuhan yang akan mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi kita. Tetapi pola berpikir kita atau logika berpikir kita selalu berkata bahwa penderitaan itu hanya akan mendatangkan kerugian.
tidak akan pernah mendatangkan keuntungan. Itu sebabnya kita selalu berusaha menolak yang namanya penderitaan datang dalam hidup kita. Tetapi dari pengertian kata kasih karunia yang mengatakan bahwa penderitaan atau kasih karunia, ketika kita berdiri di dalam kasih karunia, maka percayalah, di mana di dalam kasih karunia itu ada penderitaan di dalamnya, disitulah ada pemberian Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan berikan buat kita, ada hal-hal yang akan kita terima dari Tuhan. Dan dengar baik, itu akan mendatangkan manfaat dan itu akan mendatangkan keuntungan buat hidupnya kita. Rasanya sudah beberapa kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah punya agenda supaya kita ini celaka dan binasa dalam hidup. Tidak pernah. Bahkan kalau ada satu orang pribadi yang tidak akan pernah rela kita celaka dan binasa dalam hidup, itu cuma Tuhan. Kalau ada pribadi yang begitu mengasihi kita sampai dia nggak rela kita celaka, maka itu hanyalah Tuhan. Jadi ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam penderitaan, maka kita paham, bukan supaya kita menjadi celaka, tetapi dari penderitaan itu Tuhan mau mendatangkan atau memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan kita. Nah, mari kita pahami bahwa iman, kasih karunia, dan penderitaan itu adalah satu rangkaian utuh yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dalam hidup kita. Penderitaan, iman, dan kasih karunia itu tidak akan pernah bisa terpisahkan. Itu satu rangkaian utuh. Nah, apa itu kesengsaraan atau penderitaan? Kesengsaraan atau penderitaan adalah begini. Pengertiannya adalah tekanan yang sangat hebat, tekanan yang begitu sangat berat yang menekan hidup kita. Itu kesengsaraan. Seolah-olah sesuatu yang pada awalnya tebal, tetapi ketika dia mengalami penderitaan, maka penderitaan itu menekan begitu rupa, sehingga dari yang tebal itu menjadi tipis. Untuk menggambarkan betapa berat, betapa hebatnya tekanan di dalam sebuah penderitaan. Untuk pengertian itulah Paulus berkata kepada jemaat orang-orang Kristen yang ada di Roma, kalau kamu menderita, ketika kamu harus berhadapan dengan kaisar, ketika kamu harus berhadapan dengan penderitaan, aniaya, bahkan kematian, Paulus bilang, bersukacitalah dan banggalah kamu ketika kamu harus masuk ke dalam itu. Jangan gentar kalau ternyata hidup kita ini bertemu dengan penderitaan. Jangan pernah berpikir bahwa kitalah orang-orang satu-satunya orang yang paling menderita dan paling susah dalam hidup ini. Enggak. Karena begini, setiap orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan, percayalah, realita penderitaan itu akan datang dalam hidupnya. Buat semua orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, penderitaan itu akan menjadi bagian dalam cerita hidupnya. Buat setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, suka ndak suka, mau ndak mau, kita akan masuk ke dalam satu jalan yang namanya jalan penderitaan. Pelajari seluruh isi Alkitab, maka kita akan melihat fakta dan realita bagaimana orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, hidup mereka penuh dengan warna-warna penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun hidupnya penuh dengan warna penderitaan. Lalu betulkah penderitaan itu tidak mendatangkan manfaat? Nah, penderitaan itu mendatangkan manfaat, penderitaan itu mendatangkan keuntungan. Nah, pertanyaannya sekarang apa keuntungannya? Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Di bagian A tadi dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan atau penderitaan itu menimbulkan satu yang namanya ketekunan.
Ketekunan itu artinya begini, sebuah kesabaran, bukan hanya sabar, tetapi sebuah kesabaran dalam jangka waktu yang sangat lama. Bukankah kita sebagai orang-orang percaya, kita sering mendengar, kita sering melihat, bahkan mungkin kita mengalami yang namanya penderitaan, persekusi, aniaya, tekanan. Atau mungkin hari-hari ini kita sementara menderita karena begini, karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Atau mungkin kita sementara menderita karena perlakuan sikap pasangan kita sesama kita, itu melukai hati kita. Atau mungkin kita sementara menderita karena begini, hari ini kita ini sedang bingung, ini anak-anak udah mau masuk sekolah nih, biaya sekolah belum ada. Atau kita sedang bingung, kita sedang menderita karena kita tidak tahu kontrakan rumah kita sudah habis. Nggak tahu kita mau nyari duit dari mana. Ditambah lagi dengan posisi pandemi yang tak kunjung selesai sampai hari ini. Maka semakin lengkaplah penderitaan kita. Mungkin kita mulai datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, enough. I'm give up. Saya menyerah. Bapak Ibu, seberat apapun penderitaan dalam hidup kita hari ini, saya tahu tidak mudah menjalaninya, hanya mudah untuk dikatakannya. Tapi izinkan saya bilang begini, jangan pernah menyerah. Bertahanlah, bertekunlah, sekalipun itu berat. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, salah satu hasil atau manfaat keuntungan dari penderitaan yang kita alami, satu, kita akan menjadi orang-orang yang tekun. Tekun itu bersabar menunggu dalam jangka waktu yang lama. Bukankah menunggu itu sendiri merupakan sebuah penderitaan? Bapak Ibu pernah bikin janji dengan orang, tapi orangnya molornya setengah mati waktunya, dan kita harus nunggu 1 jam, 2 jam. Bukankah menunggu dalam waktu yang lama itu sebuah penderitaan tersendiri bagi kita? Coba kita renungkan sejenak, kita ingat kembali. Selama kita hidup, masa sih nggak ada doa kita yang dijawab sama Tuhan? Masa sih nggak ada? Kalau kita ingat, coba kita ingat-ingat, pasti kita pernah mengalami ketika kita berdoa dan kemudian Tuhan jawab doa kita dengan sangat cepat. Tapi sometimes kita pernah ngalamin waktu kita berdoa, tapi Tuhan tidak jawab doa kita sampai lama banget. Tuhan tidak jawab doa kita. Masa penantian, ketika kita sementara ada dalam masa penantian, bertekunlah. Itulah manfaat, keuntungan dari penderitaan. Nah, yang kedua dikatakan begini. Dan ketekunan, ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Orang-orang yang tahan, orang-orang yang kuat, yang bisa bertahan dalam penderitaan, maka dia akan lahir, akan keluar sebagai orang-orang yang tekun. Tapi orang-orang yang tekun di dalam penderitaan, ketika penderitaan itu datang dan dia tetap bersabar, dia tetap bertekun, percayalah dia akan menjadi orang-orang yang punya tahan banting. Orang yang bertekun di dalam penderitaan, dia akan menjadi orang yang punya daya juang luar biasa hebat. Dia akan punya daya tahan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan. Punya satu keteguhan hati yang tidak pernah mudah untuk digoyahkan. Keteguhan untuk apa? Untuk tetap berharap bahwa satu hari nanti Tuhan pasti tolong. Oke, hari ini Tuhan tidak tolong, tapi saya akan tetap bertahan, saya akan tetap berdiri dengan kokoh berdasarkan firman yang saya dapat. Saya akan berdiri dengan kokoh berdasarkan kebenaran firman Tuhan.
Karena saya tahu ada kekuatan kasih karunia yang menopang saya. Karena itu saya putuskan untuk bertahan. Saya putuskan untuk berdiri. Kalau hari ini Tuhan tidak tolong, mungkin besok Tuhan tolong. Dan saya akan bertahan sekali lagi. Kalau besok Tuhan tidak tolong, saya besoknya lagi saya akan tetap bertahan. Mungkin besok lusa Tuhan akan tolong. Tapi yang jelas penderitaan itu sifatnya adalah sementara. Penderitaan itu sifatnya sementara. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki pengharapan, namun pengharapan itu tak kunjung datang dalam hidup kita, bukankah seringkali keyakinan kita, kepercayaan kita mulai goyah? Bahkan kita mulai menyerah. Kita ini punya keinginan nih, pengen sesuatu, tapi yang kita pengen itu tidak datang-datang. Yang kita mau itu nggak kesampaian. Udah lama banget. Yang kita mau nggak kesampaian. Bukankah seringkali keyakinan, kepercayaan, iman kita bahkan mulai rontok? Kemudian kita berkata, enough, saya menyerah. Penderitaan adalah cara terbaik untuk membentuk karakter kita. Penderitaan itu cara terbaik untuk membentuk karakter kita. Bertahanlah, berjuanglah. Bapak Ibu Saudara yang kasih, yang ketiga, dikatakan bahwa manfaat atau keuntungan dari penderitaan selain membuat kita menjadi orang-orang yang tekun, selain membuat kita menjadi orang-orang yang punya daya juang, menjadi orang-orang yang tahan banting, menjadi orang-orang yang punya keteguhan hati yang teguh, yang kuat. Tapi dikatakan begini, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Iman mempertemukan kita dengan kasih karunia. Kalau kita runtut dari awal, iman mempertemukan kita dengan kasih karunia. Kasih karunia mempertemukan kita dengan penderitaan. Penderitaan mempertemukan kita dengan ketekunan. Ketekunan mempertemukan kita dengan tahan uji. Tahan uji mempertemukan kita dengan yang namanya pengharapan. Jika tidak ada penderitaan, maka tidak akan ada yang namanya ketekunan. Jika nggak ada ketekunan, maka nggak akan ada yang namanya tahan uji. Ketika tidak ada tahan uji, maka nggak akan pernah ada yang namanya pengharapan. Itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup. Tidak pernah. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak tahan uji, kita akan menjadi orang-orang yang gampangan. Biasanya barang yang tahan uji itu mahal. Barang yang tahan uji itu mahal biasanya. Nah, kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Ini manfaat yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pengharapan itu adalah keyakinan. Pengharapan itu adalah kepercayaan. Bahkan pengharapan itu adalah kesetiaan di dalam berharap. Jadi ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan, ketika kita punya harapan, maka kita akan menantikan pengharapan itu dengan penuh kepercayaan. Kita akan menantikan pengharapan itu dengan penuh keyakinan. Bahkan kita menantikan pengharapan itu dengan penuh kesetiaan. Pengharapan itu erat kaitannya dengan apa yang kita percayai. Tetaplah berdiri teguh ketika kita harus berhadapan dengan penderitaan. Percayalah, ada kekuatan kasih karunia yang menopang kita. Bahkan penderitaan itu bukan untuk membuat kita celaka. Penderitaan yang terjadi dalam hidup kita atas persetujuan Tuhan, itu demi kebaikan kita. Dan itu akan mendatangkan keuntungan bagi hidup kita. Terakhir saya mau ajak kita coba buka Ibrani pasal 6 ayat 17-20. Firman Tuhan bilang begini. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Ini dengar baik. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah.
Tentang mana? Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, saya mau dari Ibrani ini kita ingat, kita paham dua hal. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap berpegang teguh pada pengharapan. Karena begini, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya apa? Supaya oleh dua kenyataan yang tidak mungkin berubah. Kenyataan yang tidak mungkin berubah itu apa? Satu, Allah tidak mungkin berdusta. Kedua, kita akan mendapatkan atau beroleh dorongan yang kuat untuk apa? Untuk menjangkau apa yang menjadi pengharapan kita. Sampai kapan? Sampai pengharapan kita itu menjadi sebuah kenyataan. Di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Bapak Ibu tahu kenapa ada orang-orang yang kemudian mengalami depresi yang hebat, bahkan kemudian mengalami gangguan jiwa? Satu saja, nggak ada lagi harapan. Ketika orang tidak lagi punya pengharapan, ketika orang tidak lagi punya harapan dalam hidupnya, selesai. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pengharapan itu jangkar. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi, kalau kita tidak punya pengharapan, jiwa kita nggak akan kuat. Kalau kita nggak berpegang teguh pada pengharapan, jiwa kita nggak akan aman. Mari kita hidup dalam iman dan izinkan iman itu mempertemukan kita dengan kasih karunia. Percayalah kasih karunia itu yang akan menopang hidup kita. Sekalipun kasih karunia itu akan membawa kita bertemu dengan yang namanya penderitaan, percayalah kekuatan kasih karunia itu lebih dari cukup untuk menopang kita. Untuk kita tetap berdiri dengan teguh, berdiri dengan kokoh, dan sangat sulit untuk dijatuhkan. Tujuannya jelas, supaya satu hari nanti kita menjadi orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang tekun. Kita dikenal sebagai orang-orang yang tahan uji. Dan kemudian kita dikenal sebagai orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Kita belajar dari Ayub. Hubungan dengan Tuhan baik. Cara hidupnya baik. Gak ada pelanggaran yang dia kerjakan dalam hidupnya. Tetapi Alkitab mencatat Ayub harus berhadapan dengan penderitaan, bahkan tragedi paling berat dalam hidup manusia. Ada banyak orang yang iri hati dengan orang fasik. Tetapi pemazmur pernah mengingatkan kepada kita supaya jangan iri hati sama orang fasik, karena mereka dipersiapkan untuk hari kebinasaan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah kita dipersiapkan untuk hari yang penuh dengan kemuliaan. Kalau hari ini kita bertemu dengan penderitaan, kita tahu penderitaan itu baik buat kita. Dan mari kita belajar memutuskan untuk kita bermegah, untuk kita bersuka cita, sekalipun kita harus berada dalam penderitaan. Jangan pernah kehilangan pengharapan, karena pengharapan itu penting bagi jiwa kita. Mari, mulai hari ini saya berharap kita mulai berhenti untuk berdoa bahwa karena kita beriman, maka kita tidak akan pernah mengalami penderitaan. Mari kita angkat satu pujian ini, setelah itu kita akan berdoa. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari
setia memperkuat imanku. Hari Tuhan besertaku, Iya. diberi Rahmatnya setiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuh kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami seharusnya menjadi orang-orang yang bukan hanya bermegah oleh karena kami dibenarkan karena iman. Kami bukan hanya menjadi orang-orang yang bermegah karena kami ada dalam posisi diperdamaikan dengan Allah. Seharusnya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang bermegah karena kami memperoleh akses untuk kami masuk kepada kasih karunia. Kami bukan hanya bermegah karena satu hari nanti kami akan menerima kemuliaan. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam realita hidup kami seharusnya sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan Tuhan, yang hidup di dalam iman, yang hidup di dalam kasih karunia, seharusnya kami tahu kami pun pantas untuk bermegah bahkan ketika ada di dalam penderitaan. Karena kami tahu penderitaan yang Tuhan izinkan itu mendatangkan manfaat. Penderitaan yang Tuhan izinkan itu mendatangkan keuntungan bagi kami. Kami berdoa supaya satu hari nanti Tuhan mendapati kami sebagai orang-orang yang terbukti hidup atau memiliki ketekunan. Tuhan melihat kami sebagai orang-orang yang tahan uji, dan Tuhan melihat kami adalah orang-orang yang tetap hidup di dalam pengharapan kami. Tuhan memberkati setiap kami, hanya untuk Tuhan seluruh kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur hari ini. Amin. Iya, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam warta jemaat hari ini. Pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, sehubungan dengan penetapan PPKM darurat oleh pemerintah untuk meredam penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di Kota Bandung, maka sesuai dengan aturan pemerintah tersebut, untuk ibadah raya Minggu tanggal 25 Juli 2021, gereja kita masih melaksanakan ibadah secara online. Sidang jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel Giamala Air yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Yang kedua, ibadah remaja atau youth gereja kita diadakan setiap minggu pukul 9:30 pagi melalui aplikasi Zoom, kecuali minggu keempat. Rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa dapat meng-scan QR Code atau menggunakan link Zoom yang tercantum di layar LCD. Yang ketiga, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sampai 6:30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya dapat menghubungi sekretariat untuk mendapat Zoom meeting ID dan passwordnya.
Keempat, seksi kesaksian dan pengabdian gereja kita bekerja sama dengan tim Evangelism Explosion akan mengadakan pelatihan penginjilan sebagai gaya hidup. Pelatihan ini akan diadakan 6 kali pertemuan mulai dari tanggal 24 Juli sampai 11 Agustus setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 19 sampai 21. Melalui pelatihan ini, sidang jemaat akan diperlengkapi untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita dan menjadikan penginjilan sebagai gaya hidup kita. Persyaratan untuk mengikuti pelatihan ini adalah setiap peserta harus setia atau berkomitmen atau faithful untuk mengikuti setiap sesi dan praktek lapangan. Setiap peserta bersedia untuk belajar atau available dan mau diajar atau teachable. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang tertarik untuk diperlengkapi melalui pelatihan ini, dapat mengirimkan nama lengkap melalui WA ke nomor sekretariat gereja atau kepada Ibu Yesi. Nomor-nomor WA-nya sudah tercantum di layar. Yang kelima, kami juga menyampaikan bahwa saat ini telah dibentuk pengurus seksi kesaksian dan pengabdian atau misi Gereja Isa Al-Masih Malaer periode 2021 sampai 2024. Adapun nama-nama pengurus seksi kesaksian dan pengabdian tersebut dapat Bapak Ibu lihat di layar. Bapak Ibu, saudara-saudara, ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus, dan karena ibadah dilaksanakan secara online, maka jemaat dapat mengikuti sakramen di rumah masing-masing. Dan bagi sidang jemaat yang membutuhkan hosti atau anggur, dapat meminta melalui sekretariat gereja di nomor WA yang tercantum di layar LCD. Dan persekutuan doa pelayan untuk bulan ini akan diadakan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan linknya nanti akan dibagikan di WA group masing-masing seksi dan kelompok pelayanan. Kami mengundang seluruh pelayan mulai dari majelis, pengurus seksi, pop leader, pelayan-pelayan ibadah untuk hadir dalam persekutuan doa pelayan ini. Dan untuk PD pelayan ini akan dilayani firman Tuhan oleh PDM Dwi Kurniawan. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang akan memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat melakukannya dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih Malaer di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tercantum di layar LCD, atau melalui dompet digital dengan cara men-scan QR code yang tercantum di layar dan memasukkan nilai nominal persembahannya. Demikian pengumuman hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kalau kami hari-hari ini mungkin sedang di dalam situasi yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin penderitaan, pergumulan begitu menekan kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa selalu ada pengharapan di dalam Engkau. Dan oleh karena itu kami boleh bermegah di dalam penderitaan kami ini. Sehingga Tuhan, kami boleh melihat karya Tuhan yang besar terjadi di dalam hidup kami. Melalui penderitaan ini Tuhan, kami belajar bahwa sungguh-sungguh Engkaulah Tuhan penolong kami, pemberi penghiburan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Pendeta Muda Dwi yang telah menjadi saluran berkat buat kami semua. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu ini dan keluarganya. Tuhan, hamba-Mu juga saat ini berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu yang memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur. Biarlah persembahan mereka boleh dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah.
Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pelatihan misi yang akan diadakan di gereja kami mulai minggu depan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati di dalam pelatihan misi ini yang bekerja sama dengan tim Evangelism Explosion. Dan kami berdoa supaya sidang jemaat-Mu boleh memiliki Tuhan gaya hidup yang bersaksi, menjadi berkat, membawa warta keselamatan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu juga mau berdoa saat ini bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang akan menyatakan belas kasihan-Mu di tengah-tengah kondisi pandemi yang semakin merebak ini. Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan-Mu. Tuhan memberkati pelaksanaan vaksinasi, Tuhan memberkati pelaksanaan PPKM untuk meredam penyebaran COVID-19 ini. Supaya segala sesuatunya, Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, penyebaran COVID ini dapat dihentikan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba-Mu juga berdoa mohonkan berkat-Mu di dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu. Di dalam pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan melimpahkan berkat. Di dalam kesehatan mereka dan keluarga, hamba percaya perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, biarlah kami boleh membawa damai sejahtera dan sukacita. Dan terlebih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang terus menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara saat ini, arahkan hatimu kepada Tuhan, tadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di dalam ibadah minggu yang akan datang.